ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat datang para hadirin di pengajian Ramadan 1443 Hijriah yang diprakarsai oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jepang yang pada sore hari ini mengetengahkan tema Islam dan Identitas Pancasila yang akan dipaparkan oleh Prof. Abdul Mukti. Tentu saya tidak akan memperkenalkan profil Prof. Abdul Mukti yang sudah dikenal di kalangan warga, tidak hanya oleh warga Muhammadiyah, tetapi juga oleh warga Muslim di Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Di beliau adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, Abdul Mukti, kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada periode 2002 sampai 2006, dan beliau juga pernah menjadi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah pada periode 2005 sampai 2010. Tanpa berpanjang kalam lagi, saya persilakan kepada Prof. Mukti untuk menyampaikan materi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kang Asep selaku moderator dan seluruh jajaran pimpinan PCIM Jepang, seluruh jamaah pengajian dari PCIM Asia Timur ya, dan mungkin dari PCIM yang di negara-negara yang lainnya, dan mungkin juga para jamaah dari tanah air kita di Indonesia. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari PCIM Jepang untuk bisa bersilaturahim dalam serial kajian Ramadan ini. Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan dalam keadaan iman dan Islam dan sehat walafiat. Semoga semua tetap berpuasa dan semoga puasa kita diterima Allah. Atau yang di Jepang ini sudah buka atau belum? Belum ya? Belum, Prof. Ya, 30 menit lagi, Prof. Oh, masih lumayan. Kita masih lama. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit hal saja. Mungkin nanti tidak bisa sampai sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena saya ada appointment lagi setelah ini. Saya membahas tema yang sebenarnya lebih tepat sebagai tema seminar dan tema pengajian ya, tentang pendidikan Islam dan Pancasila. Tapi saya ingin menegaskan pertama dari sudut pandang Muhammadiyah mengenai Pancasila. Muhammadiyah memahami kehidupan bernegara sebagai bagian dari muamalah duniawiyah. Yang dalam muamalah duniawiyah itu Muhammadiyah merujuk pengamalan dan pelaksanaannya kepada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih memiliki dan lebih mengetahui tentang urusan-urusan dunia. Karena itu maka bagi Muhammadiyah sebenarnya tidak terlalu ada persoalan mengenai bentuk negara. Karena yang penting ditekankan adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kemaslahatan, kemudian kesejahteraan, dan yang saya kira penting dalam konteks membentuk satu negara adalah kesepakatan di antara masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Karena merupakan bagian dari muamalat, maka Muhammadiyah memandang relasi kebangsaan itu sebagai bagian dari hablum minan nas. Walaupun hablum minan nas itu tidak bisa dilepaskan dari hablum minallah. Artinya kita membangun relasi antar manusia, membangun kesepakatan antar manusia, itu bagian dari kita mengamalkan ketentuan atau ajaran Allah. Karena seringkali ada pemahaman yang dikotomis, seakan-akan hablum minallah dengan hablum minan nas itu
bertentangan, itu dikotomis, atau ada yang berpandangan segregatif, ya, seakan-akan antara hablum minallah dengan hablum minannas itu terpisah. Tapi dalam pandangan saya, hablum minallah itu yang menjadi dasar dalam kita melaksanakan hablum minannas. Gitu. Yang membedakan itu adalah ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup hablum minallah itu lebih banyak pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah atau ibadah muamalah, sedangkan hablum minannas itu lebih banyak ditekankan pada muamalah duniawiyah yang memang lebih mementingkan aspek kemaslahatan, kemudian pengamalan Islam dari sisi nilai ajaran Islam itu dibandingkan dengan format atau formal dari ajaran Islam. Nah, karena itu maka di dalam Muhammadiyah menempatkan dirinya dan memandang negara Indonesia, Muhammadiyah sejak awal menegaskan bahwa negara Indonesia itu adalah bagian dari rumah bagi warga Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah melalui para tokohnya sejak awal itu terlibat secara aktif dalam perumusan dasar negara Pancasila, kemudian juga dalam penegakan Pancasila sebagai ideologi negara, dan senantiasa menegaskan pentingnya bagaimana pengamalan Pancasila itu dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu maka Muhammadiyah berpendapat negara Pancasila itu sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Itu merupakan keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Yang pengertiannya ada dua. Sebagai Darul Ahdi, maknanya negara Pancasila ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri bangsa yang mewakili masyarakat dan bangsa Indonesia, dan karena itu maka kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai itu dalam berbagai ungkapan para ahli disebut sebagai gentleman agreement atau perjanjian kesatria dari para tokoh bangsa, dan merupakan sumbangan terbesar umat Islam terhadap berdirinya negara Indonesia. Sehingga karena itu Muhammadiyah tidak menentang Pancasila sebagai dasar negara, bahkan kemudian dengan penegasan sebagai Darus Syahadah, Muhammadiyah menegaskan bahwa sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, Muhammadiyah berusaha untuk bagaimana bisa berperan serta aktif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, dalam mengamalkan Pancasila, dan juga dalam kaitannya dengan bagaimana Muhammadiyah bisa menjadi teladan, bisa menjadi pelopor, bagaimana dengan Islam yang berkemajuan itu Muhammadiyah bisa terlibat dalam mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Dalam kaitan dengan prinsip itu, maka Muhammadiyah tentu berpendapat bahwa Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu merupakan produk politik yang merupakan kesepakatan politik di antara para pemimpin bangsa dan masyarakat serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan karena itu, maka yang ditekankan pada aspek ini sekali lagi adalah kemaslahatan dan keberterimaan dari seluruh masyarakat. Muhammadiyah berpendapat bahwa Pancasila itu adalah ideologi dan dasar negara yang paling mungkin untuk bisa diterima dan mempersatukan bangsa Indonesia. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi politik yang lainnya justru bisa berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Oleh karena itu, maka Muhammadiyah berpendapat bahwa Pancasila itu memang bukan agama dan juga bukan sumber yang berdasarkan ajaran agama Islam, tetapi Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga karena itu, maka Muhammadiyah berpendapat bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara yang Islami, dasar negara yang dibuat oleh manusia, yang tadi kita sebut sebagai Darul Ahdi itu,
ada yang menyebut dengan Darul Mu'ahadah, yang isinya dan substansinya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan sampai ada yang menulis buku ya tentang Islam dan Pancasila. Bagaimana dasar-dasar ajaran agama Islam dan relevansinya atau hubungannya dengan sila di dalam Pancasila. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, itu kan dikaitkan dengan bagaimana manusia itu secara fitrah adalah makhluk yang beragama. Dan ketuhanan yang Maha Esa memberikan jaminan kepada manusia untuk memeluk agama yang sesuai dengan keinginan dan pilihan mereka, karena pada dasarnya tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, oleh karena itu maka tidak ada pertentangan antara ketuhanan yang Maha Esa dengan ajaran agama Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung prinsip bahwa kita harus memperlakukan manusia secara adil, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah yang mulia. Itulah menurut saya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Manusia itu menurut Al-Quran adalah makhluk Allah yang mulia dan dimuliakan. Di dalam Quran disebutkan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh Allah telah memuliakan manusia, memuliakan anak Adam, dan menjadikan manusia itu bertebaran di muka bumi, bertebaran di daratan dan di lautan. Dan Allah menyediakan rizki bagi manusia itu dimanapun mereka berada. Di lautan ada rezeki, di daratan ada rezeki, di Indonesia ada rezeki, di Jepang rezekinya lebih banyak mungkin. Mungkin di Korea rezekinya lebih banyak. Di mana-mana Allah menjamin rezeki bagi manusia itu. Dan yang penting kemudian wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah itu memuliakan manusia di antara makhluk Allah yang lainnya itu dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Dan karena itu pula kemudian kita dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak boleh melakukan diskriminasi manusia karena rasnya, karena sukunya, atau karena kekayaannya, dan berbagai macam bentuk diskriminasi yang dilarang oleh agama. Diskriminasi rasial, diskriminasi primordial itu adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Persatuan Indonesia itu mengandung prinsip bahwa kita ini kan terikat dengan ruang dan waktu. Kita ini hidup di masyarakat yang tentu saja kita harus berinteraksi dengan mereka. Dan karena itu maka Persatuan Indonesia itu bisa dimaknai sebagai ikatan kebangsaan. Berbangsa dan bernegara itu adalah sunnatullah. Berbangsa dan bernegara itu adalah bukti kebenaran dari ayat-ayat Allah. Dan Quran tidak memandang negatif perbedaan suku dan bangsa itu, juga perbedaan-perbedaan bahasa atau perbedaan warna kulit. Di dalam Al-Quran yang saya kira hampir semua kita hafal, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dari mereka kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku yang sangat besar, yang agar kamu saling menghormati, agar kamu saling mengenal, dan agar kamu saling bekerja sama. Yang mulia di antara kamu bukanlah mulia karena rasnya, bukan mulia karena sukunya, bukan mulia karena mungkin silsilah keluarganya, begitu. Apakah kamu termasuk ningrat atau rakyat? Apakah termasuk dari kalangan elit atau alit? Itu bukan sesuatu yang membuat kita ini menjadi mulia. Kemuliaan kita itu ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah. Allah juga tidak
mencela manusia itu berbeda-beda bahasa, bahkan justru beda-beda bahasa itu menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah. Kan di dalam surat Ar-Rum disebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian menjadikan kamu itu berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda warna kulit. Yang demikian itu menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berilmu. Karena itu sebenarnya tidak ada supremasi bahasa atas bahasa yang lain. Gitu. Yang ada adalah relevansi bahasa untuk hal-hal tertentu. Nah, inilah yang menurut saya menjadi pemahaman penting, sehingga bahasa Jepang penting. Berbahasa Jepang itu juga penting untuk kita bisa menjelaskan Islam ke dalam bahasa Jepang. Mampu berbahasa Korea itu penting untuk kita bisa menjelaskan Islam ke dalam bahasa Korea. Dan itulah kenapa Allah itu mengutus para rasulnya dengan bahasa umatnya. Allah itu kan mengutus para rasul itu bilisani qaumihi. Sehingga rasul-rasul Allah itu tidak semuanya berbahasa Arab kan. Ya, kitab Taurat, kitab Injil itu kan ditulis di dalam bahasa Ibrani. Sehingga berbahasa Ibrani itu penting gitu, dan itu yang saya kira menjadi bagian dari bagaimana kita membangun persatuan Indonesia itu. Nah, tentu saja itu bagian dari kita bermuamalah. Kita bermuamalah. Yang penting adalah kita tidak mengatakan bahwa satu bangsa itu lebih superior dari bangsa yang lainnya. Tidak ada supremasi suatu bangsa atas bangsa yang lain, dan karena superior itu kemudian mereka menghina satu suku karena persoalan yang berkaitan dengan misalnya warna kulitnya dan sebagainya. Sehingga Quran melarang kita la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Janganlah satu kelompok laki-laki itu merendahkan kelompok yang lainnya. Bisa jadi kelompok yang direndahkan itu lebih baik daripada kelompok yang merendahkan. Dan jangan kamu sekelompok perempuan itu juga merendahkan sekelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi kelompok lain yang direndahkan itu lebih baik daripada kelompok yang merendahkan. Sehingga karena itu sebenarnya persatuan Indonesia itu kan tidak berarti menjadikan Indonesia itu semuanya sama kan. Yang Jawa tetap Jawa, yang Sunda tetap Sunda, Asep ini tetap Sunda kan. Asep tetap Sunda. Walaupun jarang kan orang Jawa namanya Asep itu. Kemudian yang Simorangkir tetap saja Simorangkir, yang Hutagalung tetap saja Hutagalung gitu kan, yang Lubis tetap saja biar Lubis, yang Caniago tetap Caniago, atau yang Lestaluhu tetap Lestaluhu gitu kan. Yang bahasa Jawa tetap bahasa Sunda, tetap bahasa Batak, tetap bahasa Minang, tetap, yang lain bahasa tidak ditiadakan, tapi ada ikatan di antara mereka yang berbeda-beda bahasa itu dalam sebuah ikatan yang namanya ikatan keindonesiaan itu. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu kan bicara mengenai musyawarah dalam mengambil keputusan, musyawarah dalam kita menyelesaikan berbagai persoalan gitu. Dan itu juga perintah Al-Qur'an kan, wa amruhum syura bainahum gitu, dan diperintahkan kepada mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka itu dengan cara bermusyawarah. Memilih pemimpin dengan cara mencoblos itu kan musyawarah. Ketika ditanya siapa presiden menurut Abdul Mukhti, saya coblos nama A. Itulah saya memberikan suara saya. Kemudian Kang Asep ditanya siapa presidennya, memberikan suara plus itu. Kumulatif diimpun itu kan sebenarnya cara bermusyawarah sebenarnya. Cara bermusyawarah kemudian ya diambil kesepakatan menurut suara yang terbanyak. Itu adalah salah satu cara gitu, dan karena itu maka yang penting berbagai persoalan itu tidak diselesaikan secara sepihak, berbagai keputusan itu diambil dengan kesepakatan, dan kesepakatan itu adalah kesepakatan yang terbaik berdasarkan musyawarah. Nah, kemudian keadilan sosial itu saya kira prinsip ya, keadilan sosial itu kan maknanya ada dua. Keadilan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan yang berkaitan dengan hukum. Itu juga dua-duanya menjadi bagian dari ajaran Islam yang sangat sentral. Ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil gitu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena sesungguhnya adil itu lebih mendekatkan kamu kepada takwa.
keadilan sosial itu berarti adanya keadilan distributif, ya, di mana tidak ada kelompok yang dia terlalu dominan karena kekayaannya dan tidak ada kesenjangan yang terlalu lebar di antara kelompok masyarakat. Dan oleh karena itu kan Islam mengajarkan kepada kita untuk berbagi, ya, berinfak, berdonasi, agar apa? Agar kedaulatan itu tidak terletak di tangan satu kelompok saja, gitu. Jadi Islam itu kan melarang oligarki. Ya, Islam itu melarang adanya tirani, dan oleh karena itu maka kita berbagi agar apa? Kedaulatan itu bisa terdistribusi. Kenapa kita perlu berbagi? Ya kaila takuna dulatan bainal agniya'i minkum, gitu, supaya kedaulatan itu tidak hanya terletak di antara kelompok kaya saja di antara kamu, gitu. Sehingga dengan itu maka kita diperintahkan berbagi, bukan untuk semata-mata karena kepapaan, ya, karena papa, karena belas kasihan, tetapi karena kecintaan kita, karena perasaan terikat kita dengan sesama. Sehingga pemberian kita itu bukanlah menunjukkan supremasi orang kaya di atas orang miskin, tetapi merupakan bagian dari kehirauan dan komitmen serta tadi kasih sayang sesama manusia yang diwujudkan dengan saling berbagi dan saling memberi itu. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya bagi Muhammadiyah Pancasila itu sekali lagi bukan agama. Hingga Pancasila tidak bisa diagamakan, tapi juga agama tidak bisa dipancasilakan, gitu. Tetapi Pancasila itu penting sebagai bagian dari kita bermuamalah. Karena dalam kita bermuamalah itu memang perlu ada namanya rules and regulation yang kita buat dengan kesepakatan. Bermasyarakat itu kan muahadah. Seperti ketika Rasulullah Muhammad membuat piagam Madinah atau menandatangani atau menyepakati berbagai perjanjian, itu kan kesepakatan, kan? Ada perjanjian Hudaibiyah, kemudian berbagai perjanjian damai yang dibuat oleh Nabi dengan masyarakat pada waktu itu. Itu urusan-urusan muamalah. Tapi intinya ada pada pentingnya kita ini hidup berdampingan secara damai, gitu. Nah, karena itu maka bagi Muhammadiyah tentu saja Pancasila itu Islami karena isinya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bukan mempersoalkan Pancasila itu, tetapi bagaimana justru mengamalkan Pancasila, karena itu sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia dan terbukti juga itu bisa menjadi salah satu dasar negara yang ternyata tidak hanya baik untuk bangsa kita, tapi bahkan kemudian diakui oleh berbagai negara. Karena di situ ada jaminan atas pluralitas, ada jaminan atas kebebasan, kemudian juga ada jaminan atas kesempatan untuk berprestasi. Nah, bahwa itu kemudian belum terlaksana dengan baik, itu soal siapa yang memimpin dan siapa yang memberikan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Tapi bagi Muhammadiyah, sekali lagi, Muhammadiyah berpendapat bahwa Pancasila itu sebagai negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu sebagai darul ahdi wasyahadah, karena berbagai alasan teologis yang saya kemukakan tadi dan berbagai alasan politis yang berkaitan dengan sejarah dibentuknya Pancasila dan kepentingan untuk Indonesia bisa mencapai tujuan nasional atau kepentingan melihat Indonesia di masa depan. Lalu bagaimana kemudian pendidikan bisa dikembangkan, terutama pendidikan Islam? Saya kira semua yang kita ajarkan itu adalah hal-hal yang memang mencerminkan pengamalan ajaran agama Islam dan juga mencerminkan dukungan politik Muhammadiyah terhadap Pancasila itu. Sehingga bagaimana pendidikan kita ini menekankan kekuatan agama dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, bagaimana kita berusaha menanamkan kepada anak-anak kita ini kepercayaan dan keimanan kepada Allah serta ajaran agama Islam yang eksistensinya dijamin di dalam negara Indonesia itu. Bagaimana kita mengembangkan pendidikan yang anak-anak kita ini bisa memahami, mengamalkan, dan menjadikan agama itu sebagai panduan dan sebagai tuntunan untuk mereka
mencapai kebahagiaan, dan juga mencapai keselamatan dalam kehidupan mereka di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat nanti. Pendidikan ketuhanan ini penting, bahkan di dalam Quran ditekankan bagaimana para nabi itu berpesan kepada anak-anaknya untuk senantiasa berpegang teguh kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Pendidikan Islam itu mengajarkan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Bahkan tidak hanya kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain juga diperlukan. Kan? Kasih sayang kepada binatang itu bagian dari akhlak Islam. Arifku bil hayawani, itu akhlakun min khuluqil Islam. Kasih sayang lemah lembut kepada binatang itu merupakan salah satu akhlak di antara akhlak-akhlak Islam yang lainnya. Nah, itu saya kira bagian dari pendidikan Islam di mana kita mengajarkan empati, mengajarkan simpati kepada orang lain, kemudian saling menghormati, dan juga saling membantu, tolong-menolong di antara sesama warga bangsa. Ada masalah diselesaikan dengan musyawarah, jangan saling ngotot antara satu dengan yang lain. Jangan menang-menangan, jangan merasa anggotanya banyak, kemudian menggunakan prinsip the winner take all gitu. Yang menang akan mengambil semuanya, itu bukan prinsip Islam. Islam itu kan mengajarkan adanya prinsip akomodasi gitu, di mana berbagai kelompok itu perlu diberikan ruang, perlu diberikan kesempatan tentu sesuai dengan kompetensinya. Dan Islam juga mengajarkan meritokrasi. Dan itu perlu diajarkan itu. Kebiasaan berkolaborasi, ya, saling bekerja sama, kemudian berdiskusi, itu kan bagian dari kita mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kita. Gitu. Orang itu menjadi mudah marah itu karena tidak terbiasa berbeda pendapat. Gitu. Orang itu menjadi mudah tersinggung itu karena kurang bergaul. Gitu. Kalau orang itu sering bergaul itu dia tidak akan mudah tersinggung, apalagi bergaul dengan mereka yang berbeda-beda. Gitu. Nah, kalau orang itu semakin banyak bergaul, semakin inklusif, itu dia akan berpikiran terbuka. Gitu. Dia juga akan punya sikap dan pandangan yang yang positif kepada orang lain yang berbeda itu. Kalau orang itu biasa bergaul, dia akan lapang dada. Tapi kalau nggak biasa bergaul, itu cenderung egois gitu dan merasa top gitu. Padahal dia sebenarnya merasa top saja gitu. Kalau orang itu tidak pernah bergaul kan seperti ungkapan dalam bahasa Melayu itu seperti katak dalam tempurung gitu kan. Kalau orang itu berada dalam lingkungan yang sempit saja nggak pernah bergaul, ya dia akan menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah. Dan kalau orang itu bergaul dengan masyarakat yang monolitik, itu juga akan cenderung untuk tertutup, ya, akan cenderung untuk kadang-kadang juga ekstrim dalam berbagai hal. Sehingga karena itu maka pergaulan itu perlu diperluas, dan memperluas pergaulan itu juga bagian dari mengamalkan ajaran agama Islam. Saudara-saudara yang berpengalaman tinggal di Jepang ini mesti memiliki wawasan bagaimana kehidupan masyarakat Jepang. Di mana mereka sangat menghormati orang lain, sangat tepat waktu, gitu kan, sangat menghargai profesi, dan kemudian sangat peduli dengan kesehatannya. Itu kan bagian-bagian dari bagaimana kita bisa belajar dari orang lain, karena kita menyadari semua bahwa manusia itu berbeda-beda supaya kita ta'aruf, supaya kita saling belajar. Gitu. Dan itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita sejak awal, sehingga bagaimana mereka bisa belajar tata krama itu kan dengan cara bergaul. Mereka bisa belajar mengenai etika, estetika, itu kan karena mereka bergaul dengan masyarakat secara luas. Nah, itu adalah bagian dari pendidikan Islam juga gitu. Sehingga dalam banyak hadis dijelaskan agar kita ini saling melindungi, ya, saling melindungi, saling menghormati gitu kan. Nabi bersabda, laisa minna malam yarham saghirona wa yuqir kabirona. Tidak termasuk golonganku mereka yang besar tidak menyayangi yang kecil, dan yang kecil tidak menghormati yang besar. Nah, itu kan bagian dari cara kita untuk saling menghormati, saling melindungi, tidak merasa paling berkuasa sehingga menang-menangan dan sebagainya itu. Nah, pendidikan Islam yang seperti itu perlu ditanamkan dari sejak dini dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa menjadi inti dari pendidikan, dan keluarga itu bisa juga menjadi bagian dari
inti di mana kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita itu. Ya, lembaga pendidikan sekolah itu penting, tetapi tanggung jawab utama pendidikan itu kan sebenarnya bukan terletak pada guru, tapi terletak pada orang tua. The direct responsibility itu ada pada orang tua, bukan pada guru. Guru itu fungsinya adalah membantu orang tua dalam memberikan pendidikan. Nah, sekarang kan banyak orang yang mohon maaf ya, itu justru malah menyerahkan pendidikan itu full kepada guru, kepada sekolah, sementara orang tuanya sendiri tidak memperhatikan pendidikan bagi putra-putrinya. Itu menurut saya bukan sikap dan pandangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, karena itu maka pendidikan ini harus ditekankan, karena memang pendidikan itu menjadi usaha kita bersama untuk membentuk generasi robbani, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, generasi yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan generasi yang bertanggung jawab dalam memajukan masyarakat dan bangsanya. Saya kira demikian, Kang Asep, yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin ada waktu sekitar, sudah jam 4 ya padahal ya, ada waktu sekitar mungkin 15 menit untuk kita masih bisa bertukar pikiran atau tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti dijawabnya lain waktu atau disusulkan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Muti. Jazakallahu khairul jaza. Nah, seperti yang tadi disampaikan Prof. Muti menyediakan waktu sekitar 10-15 menit. Barangkali ada hadirin jamaah yang hadir pada sore hari ini ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa mengajukan pertanyaan dengan cara langsung, mungkin dengan memanfaatkan fitur raise hand atau mengacungkan tangan, atau lewat ruang obrolan atau room chat. Silakan. Tidak ada. Pas, Kang Asep. Betul nih, nggak ada nih. Kesempatan yang jarang. Oke, saya kira cukup, Pak. Sudah nggak ada yang tanya. Ya, baik, Prof. Saya ingin menyampaikan menukil beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Prof. Muti, bahwa pertama memang hablum minallah menjadi dasar pelaksanaan dari hablum minan nas. Yang berbeda adalah ruang lingkupnya. Hablum minallah berkaitan dengan ibadah ma'adhah, hablum minan nas itu berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Kemudian Pancasila tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran agama Islam. Lalu Islam melarang tegas oligarki dan Islam juga melarang tegas tirani. Kemudian Pancasila bukan agama, meski begitu Pancasila penting sebagai bagian dari muamalah duniawiyah. Berikutnya, pendidikan Islam mengajarkan kasih sayang yang tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup yang lainnya. Sebagai penutup, Prof, mohon izin untuk memimpin doa pada sore hari ini, Prof. Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah dengan khusyuk, tadarruk dan khusyuk. Semoga doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa
wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Mukti. Terima kasih banyak juga pada hadirin yang telah berkenan untuk hadir pada sore hari ini. Mari kita sama-sama melafalkan hamdalah dan juga membaca kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Yuk, izin live ya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Prof.